Berjumpa kembali dengan saya, Rainer Vincentius, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Perkenankan saya untuk menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2 yang merupakan refleksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Refleksi akan saya sampaikan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendapatkan banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Di mana kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya dapat adalah dasar pendidikan KHD, salah satunya adalah menuntun segala kodrat pada anak dan pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran KHD ini menjadi salah satu nilai yang harus ada dan dihidupi oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada anak. Selain itu, dalam pemikiran KHD, seorang guru haruslah bisa menuntun tumbuh kembang dan perilaku anak dengan tidak mengesampingkan cipta, rasa, dan karsa. Pemikiran KHD ini juga menjadi salah satu peran yang harus ada dan dihidupi oleh guru penggerak, yaitu mewujudkan pemimpin pembelajaran. Refleksi yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama tentang peristiwa. Pada modul 1.1, saya memahami filosofi pendidikan KHD mengenai menuntun, menghamba pada anak, lalu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu juga ada mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Sedangkan pada 1.2 peristiwa yang terjadi adalah saya memahami nilai dan peran guru penggerak serta membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Lalu yang kedua, refleksi tentang perasaan. Ada 4 perasaan yang saya rasakan. Yang pertama adalah saya merasa tercerahkan karena sebagai CGP saya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Lalu saya juga merasa senang karena beberapa nilai GP sudah ada, hanya belum dimaksimalkan saja. Lalu yang ketiga, saya semakin bersemangat untuk menghidupi nilai-nilai GP yang lain. Dan juga saya semakin bersemangat untuk melakukan perubahan. Lalu refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, umumnya proses pembelajaran berpusat pada guru. Lalu saya sebagai guru hanya mengajar bukan pendidik. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, yang saya dapat adalah sebagai siswa subjek sehingga pembelajaran berpusat pada anak dengan memperhatikan kebutuhan anak. Dan juga saya belajar memahami bahwa budi pekerti atau karakter merupakan bagian tidak terpisahkan pada tumbuh kembang anak. Lalu untuk kedepannya saya akan melaksanakan penerapan, yaitu yang pertama merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan memperhatikan kebutuhan mereka berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Lalu yang kedua, penerapan yang kedua adalah saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran di awal. Lalu yang ketiga adalah mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan guru dan pengembangan diri menjadi guru profesional. Lalu penerapan yang keempat adalah saya akan semakin inovatif dan kreatif dalam mempersiapkan media pembelajaran. Demikian 4 hal yang bisa saya lakukan sebagai aktivitas penerapan ke depannya terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2 sebagai pengembangan diri yang sederhana dan tentunya akan mendukung nilai-nilai guru penggerak dan peran saya sebagai guru penggerak. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.